Oke, hari kedua-dua with pemimpin Indonesia. Ntar kita pin dulu. Kali ini nggak saya yang nanya-nanya, tapi saya yang ditanyain. Halo bro, Halo bro. Oke bro, gimana? udah. Udah. Tadi suara lo Tadi nggak suara kedengeran lo bro. nggak kedengeran bro. Gua nggak tahu kenapa, sorry ya. Ya, santai-santai. Santai-santai. Tapi suara Gimana gue bro? di Apa sana kabar oke? bro? Apa kabar bro? Oke. Oke. Dengar. Oke, sip. Oke, Oke. kita mulai aja ya Kita bro ya. mulai aja ya bro ya. Siap bro. Oke. Ya kita mulai. Mungkin perkenalan dikit kali ya dari kita di Gua Aji, kita di pemimpin.indonesia, pemimpin ID. Jadi gampangannya pemimpin ID adalah kita tempat les kepemimpinan bro. Jadi kita tempat belajar kepemimpinan. Kita bikin beberapa program juga dari mulai di media kita juga banyak posting tentang kepemimpinan. Kita juga bikin program, kita juga bikin framework, modul dan sebagainya gitu. Jadi visi kita satu, kalau kita pengennya ekosistem kepemimpinan di Indonesia ini jadi lebih baik. Mungkin ini visi kita bersama juga ya. Jadi harapannya itu mimpi besar kita di suatu saat nanti itu di Indonesia namanya pemimpin yang baik itu udah nggak kayak nyari white elephant gitu bro. Kalau sekarang kan kayaknya pemimpin yang baik itu kayak jarang banget gitu kan. Nah harapan kita dengan ekosistem kepemimpinan yang baik kita semua bisa jadi pemimpin yang baik. Jadi Indonesia itu punya banyak opsi gitu. Siap. More or less kayak Mantap. gitu bro. Mantap. Lanjut Nah aja, Bro. Keren itu. siap. Hari ini kita mau bahas tentang memimpin di dalam krisis, bro. Karena gue juga beberapa kali ngelihat postingan lo juga lo ada concern gitu kan tentang memimpin di dalam krisis. Specifically malam ini kita pengen ngebahas tentang menjadi pemuda dalam saat-saat krisis seperti ini gitu. Nah, jadi harapannya kita bisa belajar juga nih dari lo bro, karena kan lo emang udah lebih banyak pengalaman dari kita. Jadi Ya malam enggak ini lah. kita izin belajar. Enggak lah, Bro. Gua mah gini-gini aja, Bro. Oke, gimana bro? Siap. Jadi di masa kayak gini lo masih bisa, maksudnya pekerjaan masih lancar atau lo ada yang berubah? Karena gue nggak tahu nih kalau sebagai politisi working from home itu kayak gimana sih bro? Berubah banyak atau tetap? Oke. Jadi gini, gua sih sebenarnya udah lama nih gua nggak ditanya-tanyain, Bro. Udah 22 hari soalnya. Jadinya agak Biasanya lo yang canggung. nanyain ya? Biasanya gua nanyain orang, lebih enak ditanyain emang. Jadi memang gini ya, gua memang mungkin sebagian dari lu kenal gua adalah seorang politisi gitu kan. Ya udah politisi ya kerjanya ya pasti ya full berpolitik. Gua totally berpolitik. eh Dalam tanda kutip ya bisnis ada tapi mungkin udah orang lain yang kerjakan. Ya, yang komentar Glenn Fredly meninggal di live sebelumnya saya sudah memberikan komentar dan juga mendoakan. Oke guys, kali ini kita diskusi lagi guys. Ya, jadi maksud gue gini bro, jadi memang full, total gue berpolitik sejak gue berusia 27 tahun. Ya, pulang dari Inggris 25, 26, 27 itu gue bisnis 2 tahun. Nah, dan Oke. habis itu udah gue memilih total berpolitik. Udah fokus aja, nggak ada yang lain. Sambil memang pasti jadi pertanyaan juga, lu biaya lu berpolitik bagaimana gitu. Ya gue sedang berusaha mencari cara lain dalam berpolitik dalam tanda kutip ya. Nggak terlalu ya oke, kita sepakat bahwa uang mahalnya berpolitik di Indonesia itu kondisinya begitu. Tapi kan kita terus cari cara bro. Ya kan cari Hmm. cara gitu. Cari cara dan proses ini udah gue jalanin ya mungkin masih pendek ya umur gue di sini ya masih 3 tahun lah Hmm. gitu loh. Total berpolitik. Walaupun gabung partai di umur 25. Jadi jadi politisi itu Oh, berarti oke. udah sekitar 5 tahunan kan. Nah, Hmm, tapi yang hmm. memang gue jadi politisi total tanpa bisnis, tanpa kegiatan sosial, yaitu dari umur 27 lah gitu. 2 tahun di awal itu masih bisnis, jadi ke politiknya cuma sekedar
hadir, jadi partisipan, tapi nggak jadi front line. Gitu. Nah, di masa seperti sekarang, gue merasa memang politisi itu memang lekat sama krisis harusnya. Dalam artian, dalam hidup lu untuk jadi ya mungkin nggak politisi aja ya. Bisnismen pasti sering krisis. Mahasiswa juga pasti pernah krisis. Even pedagang di jalan aja pasti pernah ngalamin krisis. Krisisnya mungkin dikejar sama Satpol PP gitu. Jadi krisis ini bukan sesuatu yang nggak bisa lo bilang, gue nggak mungkin kena krisis. Semua profesi itu pasti pernah krisis. Ya kan? Tapi di titik ini ketika kita bicara krisis ini mungkin dimensinya beda-beda dan memang orang bilang banyak kepemimpinan diuji saat krisis, betul gitu. Tapi kepemimpinan itu juga bisa rise saat krisis menurut gua. Ya. Jadi contoh nih gua pribadi gimana? Gimana, Bro? Gimana? Menurut lu mau tanya lu mungkin? Enggak, menurut gue yang mungkin yang agak membedakan sama krisis yang sekarang ini ya bro, gue sepakat sih sama lo, di hidup kita kan pasti banyak krisis gitu ya, cuma yang agak beda sekarang ini krisisnya itu bareng-bareng gitu bro, jadi kayak semua orang krisis gitu. Jadi, dan enggak juga bro, ya? Enggak juga ya? Bro, ternyata enggak juga. Jadi kemarin gue dapet talks, jadi dalam beberapa kali gue live ini gue belajar. Jadi yang namanya pandemi kayak gini bro, ini udah sering terjadi. Problemnya pas kejadian lo belajar atau enggak gitu loh. Negara-negara kayak Singapura, negara-negara kayak Korea, negara-negara kayak Taiwan, negara kayak yang kena SARS sekitar 20 tahun lalu. They learn. Mereka belajar gitu loh dari krisis yang terjadi puluhan tahun lalu. Even di Amerika itu mereka itu waktu zaman Obama itu punya budget yang dialokasikan oleh Obama kala itu, kalau gue nggak salah mau dikoreksi, untuk pusat penanganan krisis terhadap infectious disease. Nah di Singapura itu bro, di Singapura itu semua ICU yang levelnya keren itu dibangun sama government di rumah sakit swasta, dan ada perjanjian kalau ada krisis, ada pandemi itu take over oleh pemerintah. Oke, berarti mereka emang udah siap dengan pandemi karena mereka learning from the past. Poinnya, ya poinnya belajar, dan di situ yang namanya kompetensi jadi penting gitu loh. Jadi menurut gua nggak fair juga dibilang bahwa pandemi ini terjadi baru, nggak juga bro, sudah lama ada Ebola, ada SARS, ada MERS gitu loh. Jadi ya di titik ini mungkin karakteristiknya yang sekarang ini beda, lebih cepat nyebar gitu loh. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya itu berarti kan itu udah terjadi berulang kali gitu ya. Tapi ini gue mau mencoba netral dulu deh. Menurut lo pemerintahan Indonesia gimana? Menurut lo nih, pemerintahan Indonesia gimana bro gitu? Karena gue pribadi kok nganggapnya kita belum terlalu siap gitu. Padahal harusnya kan kita sudah belajar dari yang lalu kan. Kayak yang lo tadi bilang gitu. Iya, jadi di situ kompetensi penting ya. Dan menurut gue juga di titik ini gue ngeliat ya pemerintah udah bekerja kelihatan 405 triliun gitu kan. Ya tapi harus sama-sama kita awasi planning-planningnya itu bisa tereksekusi dengan baik sih. Lo bayangin ya, kemarin itu ICW ngasih kuliah di sini. Dia bilang gini, sekitar 405 triliun. Lo bayangin akan ada 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. 75 triliun untuk hal, itu bisa lo baca lah. Tapi poinnya kan Pak Jokowi terkenal dengan orang yang gercep, yang action. Ya kan? Nah, kita berharap itu keluar lagi gitu loh. Nah, ya yang selama ini mungkin ya dia pidato di sana, yang di bawah ini macam-macam. Ini konsekuensi dari desentralisasi juga, bro. Ya kan, sistem birokrasi kita ini nggak memungkinkan juga, mungkin dalam tanda kutip ya, memungkinkan oke, tapi mungkin birokrasi Indonesia, geografis Indonesia gitu. Dan memang menurut gua apa yang terjadi di Indonesia ini begini ya, orang kan banyak yang ya ini ya mungkin tesis dari beberapa kawan-kawan tentang kata-kata yang sering dibilang bahwa it's late, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Ini telat, ya kan? Banyak nih. Ini menurut gue gini ya, ini pandangan gue ya. Kondisinya sekarang ini resikonya tinggi dan pertimbangannya banyak.
Dan di sisi ini menurut gua main hantem juga nggak tepat bro. Ya karena ini beda nih barang nih. Nah dan responsif itu dalam beberapa hal bukan berarti reaktif. Itu menurut gua. Ini ibarat ujian nih. Selama ini kita nggak pernah try out nih untuk yang kayak gini. Gitu kan? Tiba-tiba ada. Ya, gitu. ya nggak akan bisa cepet kelar ujian lu kalau lu tuh nggak try out gitu loh. Nah, negara yang tadi gue bilang kayak Hong Kong, Singapura, Taiwan, dia udah pernah try out bro, ya kan? China, try outnya itu bentuknya SARS gitu loh. Nah, Amerika itu pernah Spanish flu 100 tahun lalu. 100 tahun Nah, lalu jadi benar, iya, 1919. jadi kita ini sebagai bangsa itu belum pernah kayak gitu. Dan tadi Singapura yang IGD-nya di extend, kalau krisis diambil sama government gitu loh. Jadi kalau belum try out ya sekarang nih negara ini lagi ujian nih semua sedunia, soalnya sama gitu loh. Dan dites nih siapa yang bisa lolos ujian. Bisa lolos. Yang udah pernah try out pasti lebih baik. Iya. Tapi yang gue penasaran nih bro, maksudnya ya oke lah, mereka masih belajar gitu kan. Pak Jokowi pun juga masih belajar sebagai pemimpin gitu. Tapi benernya keputusan yang diambil sekarang itu, apakah itu sudah keputusan terbaik menurut lo? Ataukah masih ada keputusannya politis gitu? Karena kekhawatiran gue nih, ini hanya kekhawatiran gue aja. Harusnya ada keputusan yang lebih baik, tapi nggak diambil gitu sama Pak Jokowi hanya karena kepentingan politik gitu. Ya namanya keputusan politik ya bro ya. Ya pasti kalau lo bilang yang terbaik, pasti ada yang bilang ini nggak baik, ini baik itu biasa ya. Pasti ada debatable. Apalagi di demokrasi kayak Indonesia ya wajar aja gitu kan. Tapi yang paling penting, yang jadi concern gue adalah kepentingan orang banyak sih. Concern gue kepentingan orang banyak ya. Ambil contoh paling simple deh, paling simple. Yang 405 triliun ini. Ya, lu tahu nggak? Trump itu di Amerika lagi heboh nih. Ya, Trump tuh lagi heboh di Amerika. Jadi dia juga kan? Dia kumpulin semua perusahaan nasional yang sahamnya lagi jatuh. Terus dia bilang, oke, lu gua kasih bantuan, gua kasih lu uang, gua beli saham lu, kata dia. Iya kan? Jadi untuk mendorong perekonomiannya, itu planningnya Trump nih. Trump pasti berpikir kan, ketika ekonomi seret, saham jatuh, dikasih duit, dia beli murah. Ekonomi naik, sahamnya naik, dia bisa jual, dia dapat untung. Ya, dan ekonomi bisa berputar. Ya kan? Nah, harapan gua nih di 100 dari yang tadi 405 triliun, yang 150 triliun itu harapannya tuh kayak gitu planningnya. Jangan masih dikaji gitu loh. Gitu. Jadi banyak dimensinya nih yang menjadi ini ya. Kalau Amerika kan pasti gitu, bro. Amerika itu kan dia negara yang transparan ya. Benar. Ya kan? Dan birokrasinya mungkin juga ya seru gitu loh. Kalau di kita kan ya Pak Terawan tiba-tiba muncul lagi untuk ngasih tahu bahwa PSBB itu di tangan doi gitu kan, canggih juga gitu. Tapi ya ini challenge-nya di Indonesia sih. Kan akun Bapak kan pemimpin Indonesia nih. Ya beginilah pemimpin Indonesia. Iya, karena kalau kita ngomongin tadi lo bilang belajar gitu kan dari tahun 1919. Gue baca satu artikel, benernya satu pelajaran terbaik dari pada saat adanya wabah itu kan transparansi kan. Tadi lo juga bilang gitu. Di tahun 1919 itu US yang mereka lebih transparan, itu yang meninggal dan korbannya lebih sedikit daripada Europe yang pada saat itu agak tertutup gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari bentuk pemerintahnya jadi atau pemimpinnya aja, kalau misalnya lo lihat UK gitu, perdana menterinya kena corona gitu, tapi dia nyantai aja, dia bilang bukannya nyantai sih, maksudnya dia udah masuk ICU bro. Iya. Dia nge-vlog dan dia bilang oke, gua kena corona, tapi kita let's fight together, dan itu benar-benar transparan gitu, nggak ada ditutup-tutupin, nggak ada mesti prosedur ini itu gitu. Nah sedangkan di Indonesia ini ngumumin gue inget banget pada saat kita ngumumin orang positif pertama aja, itu birokrasinya kayaknya panjang banget gitu kan. Terus ngumumin Pak Menhub kena gitu, itu juga panjang gitu. Apakah emang harus kayak gitu gitu? Apakah itu karena culture kita juga gitu? Ya. Jadi gini, ini cerita juga nih. Ini cerita dari Spanish flu ya. Jadi Spanish flu itu memang terjadi menjelang Perang Dunia I kalau gue nggak salah. Nah, jadi beberapa negara, kenapa namanya Spanish flu?
Karena Spanyol itu yang dalam tanda kutip ya, ini gue tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Dia open gitu. Negara-negara yang jadi korban banyak korban itu, dia itu nggak open karena gengsi nih mau perang nih. Kok tiba-tiba banyak yang mati gitu kan? Itu di kondisi ketika waktu itu nggak banyak pesawat kayak sekarang, Pak. Iya. Orang mobility-nya nggak kayak sekarang gitu loh. Itu aja yang mati banyak. Itu aja yang meninggal banyak ya. Meninggal banyak gitu. Apalagi dengan mobilitas orang-orang sampai hari ini. Jadi ya kondisinya pasti, sebelum gua jawab pertanyaan lu ya, pasti transparansi harga mati. Nah, jadi memang kalau gua melihat sih, ketika kondisi COVID di Indonesia gitu loh, kan banyak juga gerakan-gerakan sosial yang muncul gitu. Kayak lu kan pernah interview Ainun Najib gitu loh. Ya, dia udah bikin kawal COVID dan akhirnya government. Kemarin gue juga coba ngobrol sama Billy bilang ya kita udah bekerja juga kata dia kan. Ya oke, good luck bro. Gue bilang kan kita kan cuma bisa support begitu. Nah, asumsi-asumsi yang muncul sekarang terkait tidak transparan, kalau gue sih tetap aja sih bro, data itu challenge sama data aja gitu. Ya, jadi kayak yang dilakukan Ainun Najib itu menurut gue oke ya dalam perspektif gerakan masyarakat ya. Kalau ketika memang dan akhirnya mendorong government juga punya website, akhirnya juga kita bisa rame-rame akhirnya government juga bikin penggalangan gitu kan. Nah, jadinya memang di titik ini kalau gua sih ya sudahlah ini udah terjadi ya. Dan setiap hari semakin kita ribut semakin banyak korban gitu. Nah, sekarang tugas kita ya sama ya gue juga di titik ini gue terus melakukan tindakan yang dalam tanda kutip ngasih pressure gitu loh. Walaupun mungkin kawan-kawan tahu posisi gue di mana, gue tetap menjadi diri gue yang gue rasa ini harus terus gue lakukan gitu loh. Nah, karena kalau seandainya kita nggak ngasih pressure dan ngasih pressure sekarang paling enak bro dari rumah aja gitu kan. Kalau semua orang dari rumah melakukan tindakan yang aware dan apa ini bakal keren banget gitu. Mana tahu kita ketemu model baru gitu loh. Ya misal ada pembahasan yang nggak sesuai sama kita, ya bahas aja. Gue kan sama kayak lu lah gitu. Gue ngajak live orang yang pro pemerintah, yang anti pemerintah, gue ajak ngobrol semua gitu. Ya karena kita butuh perspektif, kita harus dialog bro. Kalau nggak bisa dialog mati gaya kita di negara kayak gini gitu. Tapi konkretnya deh bro, kita karena ini juga topik kita tentang pemuda gitu kan. Terutama di saat-saat kayak gini nih, gue jujur, gue pribadi itu kadang bingung gitu. Misalnya, gue sebagai pemuda gue pengen gerak gitu kan, tapi kadang-kadang yang pertama gerak lewat mana gitu. Yang kedua, gue takut gerakan gue ini malah memperparah gitu. Sesimpel gini deh, oke kita ada informasi gitu kan, informasi ini tuh penting buat disebarkan. Tapi di satu sisi orang tahu tentang informasinya, tapi di sisi lain kan itu jadi membuat orang jadi kayak makin kayak apa ya, kayak sedih gitu kan, kayak wah ternyata separah itu ya, nggak ada harapan, ekonomi parah, kerjaan juga parah, nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita juga bingung gitu, ini kita mau lanjutin atau lebih baik keep supaya orang-orang itu lebih happy gitu. Kalau gue sih concern gue sih kayaknya ya, yang anak muda bisa lakukan justru yang lebih progresif kali ya bahasanya ya. Lebih beyond dan yang lebih memikirkan masa depan sih. Nah, yang gue lihat yang terjadi setelah adanya pandemi ini dan yang gue pelajari dari beberapa narsum-narsum yang ada di tempat gue, ya paling kena tuh mungkin salah satunya Zulfikar Amir yang dari NTU. Dia bilang gini, di YouTube gue tuh dia bilang, orang Jepang itu pakai masker setelah ada SARS. Jadi lu kalau kadang-kadang ke Jepang gitu, tiba-tiba ngeliat orang Jepang pakai masker itu bukan karena dia gaya-gayaan gitu loh. Tapi itu jadi perubahan culture dalam perubahan hidupnya untuk jauh lebih aware sama kesehatan badannya. Mereka lebih siap jadinya orang Jepang itu. Jadi dia pakai masker. Kalau lo lihat orang-orang Jepang itu pakai masker belakangan, kalau seandainya ada yang dari Jepang atau sebagai Jepang, itu karena mereka udah ada perubahan culture-nya yang awalnya mungkin mereka nggak biasa pakai masker, akhirnya pakai masker, ya kan? Nah jadi kalau gua ngelihat sih mungkin yang harus bisa kita catch adalah perubahan kultur nih
pasca adanya pandemi ini. Misal contoh kayak kita sekarang. Mungkin dialog-dialog yang dilakukan oleh anak-anak muda daripada costly mending begini. Bener, itu bener banget. Iya kan? Itu satu. Iya. Yang kedua mungkin hari ini kita juga berubah untuk jadi jauh lebih bersih. Mungkin campaign yang mungkin lebih konkret, yang lebih bermanfaat, mungkin kayak gitu. Ini tentang dan perubahan culture ini yang akan kita jalani sebagai anak muda dalam beberapa tahun ke depan, Pak. Iya. Ya, jadi mungkin poin gua instead of bikin gerakan-gerakan ABCD lalalala, mungkin kita fokusnya ke situ. Dan merubah culture itu, kalau lo jago main anak muda sekarang nih, bisa melakukan itu. Next lo nggak akan pusing lagi gitu loh. Lo udah melewati challenge yang jauh lebih berat dibandingkan sekedar instruksi gitu. Tapi Benar. lo hadir dengan kalau waktu gini deh. Misal gini, sekarang dulu itu kan kalau dulu nih ya, ini kita ngomongnya dalam dimensi waktu dulu dan nanti aja deh. Nih sekarang nih kita nih ya. Dulu kalau lo sakit, misalnya kan, demam dikit, lo masih disuruh nggak sama emak lo berangkat sekolah? Enggak. Ya kan? Ya kalau dulu Ya minimal biar lo sehat gitu loh. Tapi kalau di Inggris lo tuh pasti nggak boleh berangkat. Karena itu bisa nularin ke orang gitu loh. Itu Benar, kan itu perubahan gitu loh. Benar, itu gue sepakat banget sih. Jadi gue dulu juga waktu di Jerman gitu ya, kalau ada satu yang sakit gitu, cuma sakit flu doang, flu biasa, itu udah dia mengkarantina diri sendiri gitu. Bukan Jadi untuk lu, tapi buat budayanya- orang bener. gitu loh. Nah gitu bener. loh. Jadi kayak dia nggak mau menularkan orang lain gitu. Jadi akhirnya misalnya tahu-tahu nggak ada gitu, kita tanya di mana loh? Ya gue lagi flu nih, gue mengkarantina gitu. Padahal flu-nya bukan kayak yang sekarang gitu. Makanya kalau sekarang kita lihat di Jerman juga mereka juga lebih stabil kan. Karena mungkin Iya. mereka udah terbiasa juga gitu. Dan mungkin kita harus lebih cepat bro larinya nih. Karena kita ketinggalannya agak jauh juga menurut gua. Jadi yang dari beberapa kali live yang gua lihat itu memang akan ada perubahan kultur dan cara kita hidup gitu. Budaya kita dan mungkin itu membuat kualitas kehidupan kita jauh lebih baik. Coba aja lu tracking ketika gue pribadi bikin tracker ya untuk work from home. Waktu gue kadang-kadang bingung kenapa gue sering lembur ya untuk pekerjaan-pekerjaan gue. Ternyata di waktu primary gue kerja ternyata gue nggak efektif kerjanya gitu. Dan Jadi itu akhirnya malah kita pelajarin justru karena working from home ini gitu. iya gitu. Jadi pas begini gue benar. tracking, oke, ternyata lembur itu terjadi karena tidak efektif ketika jam kerja gitu loh. Oh iya. Jadi banyak hal juga sama sih. Iya, jadi banyak hal yang sebenarnya menurut gua perubahan-perubahan itu yang harus jadi concern kita nih sebagai anak muda nih. Instead of melakukan sesuatu yang oke, gua bukannya mengatakan campaign-campaign yang lain itu tidak efektif, tapi kalau lo pengen berpikir dengan lo sebagai anak muda nih, let's think about the future. Masa depan tuh kayak gini nih. Dan mungkin itu yang akan terjadi di masa depan. Nah, dan cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan itu dengan bikin itu. Lu udah ngelihat ciri-cirinya dari perubahan kultur yang terjadi di diri lu. Nah, sekarang tinggal lu pertajam aja, dibikin tajam aja itu. Mungkin itu jauh lebih konkret ya. Nggak untuk orang se-Indonesia, tapi untuk kita ini. Ya, untuk kita untuk orang-orang yang nonton gitu. Nah, nanti kita dari 1, 10, 100, ya kan ini butuh waktu. Sampai hingga beberapa waktu ke depan, tinggal ya seiring berjalannya waktu, usia makin berkembang, kita sambil mengajarkan ini ke orang-orang, ya mungkin akan menjadi budaya yang masif di Indonesia. Will be nice ya, kalau misalnya justru mungkin ya sekarang ini yang akhirnya merubah kita gitu ya, merubah bangsa Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Minimal kalau minimal diri gue akhirnya tahu gimana kampanye efektif, ngejawab telepon dari publik jam berapa, bikin live conference jam berapa, gue bisa nge-touch teman-teman gue lagi yang mungkin selama ini gue tinggal ketika gue campaign gitu. Nah dan bisa jadi ya, ini bisa jadi nih. Kalau untuk dalam perspektif pemerintah menurut gue, bisa jadi birokrasi pun akan lebih efektif gitu loh. Dan lu bayangin gimana terguncangnya jiwa-jiwa ASN mungkin sebagian besar disuruh rapat pakai Zoom.
Ya, mungkin Iya itu kan? jadi penghematan kita juga nantinya gitu kan. Karena ternyata ASN nggak perlu datang ke Jakarta. Oh, ternyata nggak perlu biaya Iya. pesawat gitu. Bisa bisa stay gitu Heeh. kan dengan Zoom gitu. Iya. Nah, dan ada nih waktu itu gue sempat live sama menteri siapa Bang Bahlil kalau gue nggak salah, dia bilang kalau ngomong sama jabatannya lebih tinggi itu nggak sopan gitu. Tapi kalau sekarang udah biasa aja kan, gimana gitu loh. Iya kan, kita bakal live bareng orang dalam satu conference room gitu loh. Jadi Iya, iya. break the old rules gitu loh. Jadi akan ada perubahan itu. Gua nggak ngomong canggih-canggih juga bro, tapi ini memang tentang diri kita aja. Yang selama ini Iya. mungkin kita selama ini skip gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah lo mikir Indonesia, A, B, C, D, ini tentang lu gitu loh. Ya. Benar, Dan gue benar, benar. jujur gue belajar banyak dalam beberapa hari ini progres bro. Ya selama ini mungkin ya kadang-kadang ya biasa lah ya kita sibuk A, B, C, D ngomong tinggi-tinggi gitu. Dadak-dadak gitu loh. Tapi kan ini bikin kita lebih oke, I Iya, iya. learn, gue belajar. Nah itu mungkin tryout yang dialami oleh negara-negara yang udah siap ngadepin COVID itu bro. Tapi kalau kalau dari lo sendiri dengan perubahan ini kampanye-kampanye lo masih efektif bro? Maksudnya lewat online tuh masih efektif? Gua nggak tahu Lah misalnya bro, demografinya. gue ngasih nomor handphone ke warga bro. Jadi Hmm, warga tuh ada nggak ada ini, gue udah biasa ditelepon sama warga. oke. Jadi walaupun Iya. COVID nggak COVID juga ya lo masih tetap berjalan bisnis as usual gitu ya? Iya dong. Gue udah memperkirakan aja. Dan sekarang lebih canggih lagi, gue bikin pakai Zoom. Kalau Zoom nggak efektif, gue akan coba WhatsApp call. Nggak coba ya WhatsApp call nggak efektif, gue telepon Hmm, aja. Gitu. hmm. Dan mungkin politik pun akan berubah, Pak. Iya, 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 iya. Jadi yang awalnya politik itu Dan kayak yang paling ada penting batas ini, gitu. belakangan nih, yang paling penting nih, yang gue dapet ya, Hmm. data. Gue Ah, punya nomor handphone 100.000 orang di Sumatera Barat. ya, 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 ya. Yang bisa gue telepon. Jadi bener Kalau yang 100.000. Nah itu yang gue bilang tadi, di awal banget. Bahwa resource untuk masuk politik itu, we talks about money. Tapi kan gue jalan terus saja. Mana tahu ketemu cari cara lain gitu loh. Ya mungkin lebih efektif. Dan mana tahu COVID ini mengajarkan gue untuk lebih strategis, pakai data. Aduh, gitu bro. ya, 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 ya. Ini ini ada pertanyaan menarik nih bro di live nih. Di Brazil dengar-dengar Ya. presidennya dari Zia Fuadi. Di Brazil dengar-dengar presidennya dikudeta gara-gara gagal penanganan COVID. Mungkin nggak sih di Indonesia kayak gitu? Wah, gue belum dengar tuh beritanya. Apa iya? Gue cek dulu. Gue juga nggak tahu. Ini gue belum cek juga Brazil. Ya kalau gue sih ngelihatnya gue terlepas dari apapun yang terjadi ya, yang pasti eh, sekarang pasti kita akan menghadapi gelombang PHK nih bro. Hmm, PHK bakal gede nih. Maybe beberapa perusahaan udah declare baru sanggup sampai Juni kalau gue nggak salah tuh. Nah terus ya. habis Startup itu juga lebih parah sih bro. Mereka parah juga babak kan. belur. Iya. Nah babak belur kan dan di sini Travel mungkin parah. kita akan diuji sih. Kita akan diuji betul dalam spirit kita eh, ke Indonesia gitu loh, spirit kita, kepercayaan kita sama government. Dan ya mudah-mudahan lah semuanya jalannya lancar. Iya, iya. Dan yang eh, gua penasaran juga adalah setelah COVID ini, ya kalau misalnya perang gitu ya, perang dunia kedua, perang dunia pertama, kalau kita ngelihat bentuknya gitu kan, setelah perang kelihatan gitu, hancurnya babak belur gitu kan. Nah kalau kita sekarang ini kan kerasanya ekonomi, nggak ada pekerjaan, habis itu banyak layoff gitu kan. Dan Banyak-banyak kita pun nabung nggak tahu. juga sih kalau bisa. Bener, dan kita pun nggak tahu ini sampai kapan gitu kan. Gue penasaran aja di titik terakhir pada saat ini selesai gitu ya. Bentuknya itu bakal kayak gimana gitu. Perekonomian kita, orang-orangnya gitu. Itu ya, gue nggak bisa ngebayangin sih gitu. Kita nggak harus ngebangunnya dari mana gitu kan. Jadi Lo ya pernah ada ketakutan gitu nggak sih bro? kalau gue sih yakin segala hal itu kalau habis
menghadapi turbulensi itu akan mencapai yang namanya new normal. New normal. Jadi ya kita akan menuju yang biasa disebut orang dengan kesetimbangan baru. Yang mungkin kita akan belum terbiasa dengan hal itu, tapi pada akhirnya we will used to be sih, terbiasa juga pada akhirnya. Kalau kita ngelihat proyeksi ekonomi, kalau dari Bu Menteri bilang mungkin 0, atau minus, gua nggak tahu gitu. Tapi di titik ini sih gue berharap ya yang mengambil tanggung jawab paling besar itu ngeplan sampai ke sana gitu. Karena kan kondisinya sekarang tuh lu juga kalau mau ribut-ribut minta bantuan ya semua orang lagi butuh bantuan gitu loh. Semua negara lagi butuh bantuan gitu kan. Dan bisa jadi ya bagi gue dalam satu hal ya namanya kapitalisme juga nggak terlalu adapt gitu loh. Ya kan dikasih corona bisa tepar juga tuh kapitalisme gitu kan. Ya kan? Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita redefinisi ulang dalam hal ini, termasuk terkait indikator-indikator ekonomi, terkait ABCD gitu cara kita ini. Tapi kalau gue pribadi sih kekhawatiran sih enggak sih bro. Kalau gue enggak, gue yakin dalam setiap krisis itu akan ada opportunity yang didapatkan oleh orang yang terus berjalan ya. Jadi nggak boleh berhenti sih kalau menurut gue. Poinnya itu. Gua nggak tahu apakah formula gue ini benar atau enggak ya. Tapi at least gue pribadi aja mencoba untuk terus gerak gitu. Kagak ada yang ngomongin politik, gue ngomong aja terus gitu. Karena kita butuh dialog di kondisi-kondisi kayak sekarang gitu loh. Justru jangan menutup pintu untuk dialog gitu loh. Ya kan? Jadi ya karena gue berpolitik yang bisa gue lakukan ya ini. Dan mungkin akan gue extend gitu loh. Gue mungkin akan nyapa-nyapa orang-orang Indonesia lewat Zoom. Sayang aja Zoom dibeli tapi nggak dipakai gitu kan. Cuman sekali bareng Sandi doang. Ya udah gue sapa-sapa ya gue kumpulin aja orang 2000 gitu kan, 100 bisa aja gitu loh. Jadi jadi jangan berhenti aja bro, termasuk mungkin buat pemimpin ID. Mungkin di sini lo bisa ketemu formula juga yang more than just a dialogue gitu loh. Yang mungkin lo bisa mensintesis atau apa gitu loh dengan teman-teman yang di sana. Ada pikiran-pikiran, terus mungkin komparasi dengan luar negeri, dan mungkin itu bisa jadi insight buat kita-kita gitu loh. Bener-bener. Dari orang-orang yang kita wawancara juga, karena kan kita wawancara selalu sama kan, topik selalu tentang kepemimpinan di dalam krisis gitu. Menarik sih ngelihat jawaban untuk pertanyaan yang sama dari beberapa orang gitu kan. Jadi dan semua itu percaya gitu kalau misalnya tidak ada itu pemimpin yang dilahirkan di danau yang tenang gitu kan. Pasti pemimpin itu dilahirkan karena melawan badai gitu kan. Nah, jadi canggih banget. Jadi akhirnya justru mereka itu percaya gitu. Krisis ini tuh pasti akan melahirkan orang-orang yang lebih tangguh gitu. Dan dari semua jawaban tuh gue akhirnya sadar sih kalau karena mungkin memang ya ini waktunya kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, bisnismen baru, entrepreneur, karena mungkin banyak layoff, akhirnya mereka mau nggak mau mikir gimana caranya bisnis gitu kan. Gitu. Jadi gue totally agree sama lo sih kalau semua krisis pasti ada opportunity yang baru gitu. Dan gimana, masih ada pertanyaan lo? Masih. Ada ini pertanyaan dari IG yang lain nih. Dari Ryan Nurwana, Bung, sebenarnya posisi pemuda saat pandemi ini dapat seperti apa? Bagaimana menjaga sikap khawatir, sedangkan legislatif bersikap terlalu hirau dengan berlanjutnya pembahasan Omnibus Law? Gimana bro? Gimana Omnibus Law? Gue pengen nanya juga sih, gue juga pengen tahu nih ini kenapa nih dibahas juga nih bang kan? Belum ada yang berkenan soalnya Komisi 3 gue tanya-tanyain direct gini. Tapi kalau saya sih tadi poin saya adalah bersiap untuk perubahan culture itu. Itu yang paling penting. Dan itu mungkin saya nggak ngomong untuk pemuda se-Indonesia ya. Saya ngomong untuk diri kita-kita yang nonton aja nih. Nggak perlu canggih-canggih, saya bilang. Kita ngomong di kita-kita aja nih. Urusan ini urusan kita-kita aja lah.
Ya. Ya. Karena kalau kita ngomongnya ketinggian mendadak langit begitu takutnya susah gitu loh. Justru sebenarnya ketika di antara kita every single person itu udah bisa saling menyadari ini akan berputar gitu. Ini akan ramai, ini akan banyak gitu. Jadi tugas kita sekarang menurut saya ya pasti satu di rumah aja, yang kedua ya terus gerak, gimana aja caranya gerak aja terus gitu. Apapun yang kamu lakukan ya, kalau kamu student ya kamu student gitu. Ya kalau seandainya kamu aktivis BEM yang kontra sama Omnibus Law gitu, ya udah kamu bikin demo virtual kayak apa kayak gitu loh. Ya kan? Ya, atau bikin apapun yang bisa kamu lakukan gerak aja terus gitu loh. Ya karena kalau kamu nggak gerak ya kamu ngarep orang gerak, orang kagak bisa gerak juga gitu loh. Poin gue itu bro. Kalau seandainya kamu businessman gitu, kamu concern sama Omnibus Law, kamu bikin tulisan, kayak kamu bikin video, kayak kamu bikin YouTube, pokoknya do something. Never stop. Karena kalau berhenti, ya sulit. Kalau marah-marah aja, tambah stres gitu kan. Pertanyaannya terkait potensi stres kan, sudahlah om, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu marah-marah, kamu juga stres, triple hit. Ya, capek juga kan. Jadi sekarang menurut saya apa yang bisa kamu lakukan dan nggak ada cara lain selain tidak melakukan sesuatu. Jadi semua orang melakukan sesuatu gitu. Di rumah aja itu bukan berarti lu tidur-tiduran aja gitu. Justru ketika di rumah aja lu punya, gue punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal gitu loh. Jadi be produktif aja gitu. Kalau nggak senang ya udah coba bikin tulisan ke anggota DPR RI Komisi 3 gitu kan. Udah gitu loh. Ya, kalau saya yang bisa saya lakukan cuman saya bilang, oke, saya cari anggota Komisi 3, nanti saya ajak live, ayo kita bertanya bersama-sama. Kan enak. Nah, ya jadi kan gitu. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, Pak, gitu kan. Dan menurut gue sih fokusnya ke solusinya ya, Bro ya. Jadi jangan fokus ke problemnya gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ke problemnya ya semua blok gitu, nggak ada jalan keluar gitu kan. Bukan solusi juga sih, Bro. Gue untuk menghindari stres saja kali ya. Dalam artian kan stres itu muncul. Ya? Iya, stres itu muncul ketika lo nahan kan. Iya. Kalau lo nggak rilis, lo nggak kalau pengen buang air besar terus lo tahan, lo stres nggak? Stres, Bro. Itu aja stres tuh. Untuk barang yang tidak lo inginkan dan harus lo ikhlaskan itu stres gitu. Ya. Menarik. Oke, kita ngelihat dari yang di live ada pertanyaan lagi nggak ya? Yang menarik. Pada ngomongin Glenn Fredly semua. Iya. Oke, kayaknya udah kejawab semua yang ada di pertanyaan juga. Oke, kalau udah nggak ada, ini buat gue selalu menanyakan hal yang sama, Bu. Jadi buat ke semua orang yang gue tanyain gitu terkait dengan kepemimpinan di saat krisis. Tadi lo udah sempet juga sih bahas beberapa, tapi mungkin lo kalau bisa conclude gitu. Benernya pelajaran kepemimpinan apa yang lo pelajarin di krisis yang sekarang nih gitu? Kalau di Amerika itu, Bu. Kalau di Amerika itu presiden perangnya itu dibilang presiden keren. Ya, Lincoln itu gitu ya. Perang sipil misalnya kan. Nah sekarang nih kita ini lagi perang nih melawan COVID-19 ini. Kalau kita jalan dengan baik, insya Allah kita bisa jadi pemimpin-pemimpin dan generasi yang keren. Jadi ya banyak latihan, jangan berhenti, ya ketemuin terus cara-cara baru gitu kan. Justru di saat sekarang ini kita punya, kalau gue nganggap gini bro, gue ini lagi punya, gue kan biasanya dalam tanda kutip ya, betinju gitu. Nah ini gue lagi dikurung di ruangan isinya samsak, lawan bisa gue panggil siapapun untuk gue tinju-tinju. Gue happy sekali bro. Di sini gue lagi, gitu ya? Iya benar-benar punya momen untuk latihan sebanyak-banyaknya gitu. Ya kan? Benar sih, benar. Iya, dalam artian gue tetap bisa. Biasanya kan gue hari-hari gue kan habis buat campaign. Jalan dari subuh, pulang di jam 2 pagi, tidur, jalan lagi, untuk ketemu warga tuh, dari rumah ke rumah. Nah sekarang, warganya bisa gue telepon, ya kan? Gue video call, gue bisa belajar, gue bisa nyapa lulu semua. Yang selama ini gue mungkin fokusnya sama Sumatera Barat aja, atau pesisir selatan. Malam ini gue bikin meetup virtual,
besok Jogja, hari Jumat Jakarta, habis itu Solo, Makassar. Iya, iya. Wah, ini kan seru sekali, Pak. Bener-bener. Jadi lo bisa keliling Indonesia tanpa lo harus keluar rumah gitu ya. Iya, dan biasanya ini orang-orang yang pengen ketemu sama gua, ya dan udah apa, dan gua bisa latihan sama mereka ngedebat gua ditanyain, gua tanya balik A B C D. Ini seru sekali. Justru gua lagi merasakan gua kayak, wah ini keren sekali sini kok kayak gini. Sama sih bro, sama itu gue Iya, yang kan? terjadi di kita juga gitu. Iya, pasti lu juga punya momen juga di sini gitu loh. Jadi ya good luck bro pemimpin Indonesia. Ya. Siap bro. Ini jadinya Siap. startup, komunitas atau bisnis? Jadinya atau apa? Nggak, kita tetap di non profit bro. Jadi kita nggak ada rencana bisnis juga. Kita sebutnya non profit startup lah gitu. Kita emang run-nya secara startup. Kita juga Yayasan dong. banyak yayasan. Karena emang misi utamanya ya tadi lebih ke komunitas gitu. Kita langsung kita pengen impact langsung ke masyarakat. Gitu. Jadi lo bikin project sosial gitu atau bikin pelatihan, kaderisasi atau apa? Ya, Aimnya? kita bisa dibilangnya kaderisasi ya. Tapi kaderisasi di sini kita nggak membawa warna apapun gitu. Jadi istilahnya kaderisasi yang independen lah. Gitu. Jadi kita comot-comot dari ilmu kepemimpinan manapun gitu. Gua misalnya tahu belajar kepemimpinan dari mana, gua masukin. Karena kan kita nggak develop framework sendiri. Modul kita develop sendiri. Modul-modul ini nanti kita turunin dalam bentuk pelatihan gitu, dalam bentuk bootcamp. Nanti dari bootcamp, alumninya kita jadiin satu, alumninya kita train lagi, kita temuin alumni-alumninya sama pemimpin-pemimpin Indonesia lagi yang lainnya. Gitu. Nah jadi karena kita percaya pemimpin itu nggak bisa lahir hanya dengan training sih, tapi harus kayak ada proses kaderisasi dan proses kehidupan dia yang membuat dia menjadi pemimpin. Gitu. Nah itu yang kita. Dia harus dilepas ke battlefield sih. Exactly, benar. Iya, harus dilepas sih ke battlefield. Dan itu concernnya politik aja atau bisnis atau di semua bidang? Kita ngincer kalau kita ngomong pentahelix di semua bidang, bro. Jadi Semua mulai bidang, dari public, private, dari academician, university, dari kampus leadernya juga, bahkan dari perorangan citizen gitu. Karena kalau dulu kan orang-orang kayak kita ini tidak memiliki suara besar kan, bro. Karena kan kita dulu harus bergabung satu company atau satu partai atau satu organisasi gitu kan. Tapi Satu sekarang kubu ini, dulu nih, satu kubu dulu nih kita nih. gitu, bener. Tapi kalau sekarang itu kita as person itu punya power gitu. Jadi satu orang menggerakkan, influential, followernya banyak, itu udah bisa menggerakkan gitu. Jadi kita ngincer ke semuanya gitu. Gua by the way nih bro. Ya. Gue by the way nih, apa namanya? Gue tahun 2014 sudah pernah bikin sesuatu yang namanya juga pemimpin ID, pemimpin.id. Waktu gue di UK. Gitu, Iya, domainnya gue yang take over kalau nggak salah. Kalau nggak salah akun IG-nya juga. Jadi waktu itu gue bikin itu untuk sama gitu, tapi momennya waktu itu Pilpres. Gue adu-adu aja tuh, tim ses Pak Jokowi JK sama tim ses Pak Prabowo Hatta. Iya, itu gue adu-adu. Gue nggak tahu apakah masih ada nggak ya? Kayaknya udah gue lepas tuh domainnya tuh, pemimpin.id di gue. Akun IG-nya juga tuh. Dan gue juga bikin dialog begini, kalau nggak salah waktu itu moderatornya dari kita, Derajat Wibowo lawan siapa gitu waktu itu tapi waktu itu momennya cuma ngadu-ngadu aja, namanya pemimpin.id ya. Kalau kita sih jangka pendeknya itu kita emang nyasar di 2024 tapi bukan ke politiknya gitu. Karena kita ngelihat 2024 ini itu akan ada perubahan kepemimpinan semesta kalau kita bilang gitu. Wih, Semua canggih. se-Indonesia, ya jadi semua se-Indonesia itu akan ada banyak perubahan kepemimpinan kan. Kita nggak ngomong soal presiden doang ya, tapi DPR-nya baru, ASN-ASN-nya juga pasti bakal baru, BUMN ganti gitu kan. Penggerak-penggerak tokoh-tokoh masyarakat bakalan bermunculan. Nah, makanya apa nih yang bisa kita lakuin gitu untuk mempersiapkan itu? Ya ini kita bikin dengan pemimpin Indonesia ini gitu, bro. Siap. Pokoknya anything bro, let me know. Siap, apa yang bro. bisa gua ramaikan. Siap. Apa yang bisa kita bahas, gua siap bahas. Yang penting Siap. ya mudah-mudahan tetap collab ya bro, tetap stay safe dan salam buat kawan-kawan. Rame juga kayaknya tuh. Terima kasih banyak, bro.
Mudah-mudahan Iya, kalau sukses ada juga, bro, apa-apa buat kabarin pilpres, aja. buat pilkada. Pilkada. Diundur, Bos. Iya, tapi kan tetap ada, Pak. Iya. Oke, thank you banget Oke, ya. makasih banyak, bro. Sukses selalu. Thank you banget. Thank you pemimpin Indonesia. Thank you. Thank you, Valdo Maldini. Bye. Siap. Guys, ini ada update berita nih. Barusan ya, saya dapat jarkom dari Gatra. Pasien positif corona jadi negatif setelah rajin mengaji. Pertanyaannya, Ramadan akan datang. Sudahkah Anda mengaji? Nah, saya juga sekalian mau info nih. Ramadan mungkin kita akan bikin kelompok ngaji bareng ya. Kita berusaha nih untuk khatam Al-Quran sebulan itu, 1 Ramadan. Nanti tunggu tanggal mainnya akan saya rilis. Selain kita kelompok bahas politik, kita juga, saya rasanya juga perlu teman-teman yang juga pengen diajakin untuk membaca Al-Quran bersama, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja, jangan lupa ada mendadak meet up di beberapa kota dalam minggu ini. Besok malam ada pembicara yang sangat nyentrik. Hari Jumat itu ada 2 pembicara, ya. Yang pertama kalau nggak salah sorenya itu Gus Nadir Syahusen, malamnya anggota DPR RI. Sabtu Minggu banyak sekali, jangan lewatkan. Pokoknya pantau terus story IG gua dan mudah-mudahan kita tetap bisa saling bergerak. Terima kasih, jangan lupa yang paling baru ini nggak sabar gue untuk launching ngaji bareng biar kita semuanya bisa khatam Al-Quran. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.